di dalam kitabnya Alfiyah mengatakan wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisa bi al jazimah. Janganlah jadi seperti kalimat isim yang mau melakukan hal yang hina menurut pandangan Islam. Maka jadilah menjadi seperti kalimat fi'il yang teguh istiqomah tetap melakukan amal-amal soleh. Insya Allah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan malam Ahad ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam Ahad ini bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani, Jumadil Akhir tahun 1445. Bertepatan dengan tanggal 16 Desember 2023. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita diberi kesehatan zahir dan batin sehingga bisa meneruskan pengajian kembali. Karena kenapa? Sehat zahir, sehat batin. Sehat zahir, batin itu sehat, ada ngaji kan ya. Ini sebaliknya deh kita atau gitu lah. Makanya kesehatan itu luar biasa. Terasa mahalnya sehat itu ketika kenal sakit, kerasa apa nih tadi ya. Itu. Terus materi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran tajwid minggu kemarin, liburnya. Kemarinnya lagi kita membahas masalah cara membaca isti'adzah, basmalah, dan surat. Ada 4 cara. Sekarang kita akan membahas basmalah cara membaca basmalah di antara 2 surat. Karena kenapa? Semua surat di dalam Al-Quran jumlahnya 114 itu diawali dengan basmalah kecuali surat Al-Baro'ah atau Taubah. Nanti mengenai surat Al-Baro'ah
taubah ada 3 cara tersendiri. Insya Allah nanti akan bahas di materi berikutnya. Jadi bahasan pertama yang kita bahas adalah cara membaca basmalah di antara 2 surat. Basmalah tenanan, basmalah. Bismillah. Basmalah. Ini sering kita baca kertahlil biasanya. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kan sering kan? Baca Quran sering itu. Itulah. Di antara 2 surat. Surat Quran ya. Nah, ini ada 4 cara. Yang pertama yang tadi Qat'u kulli. Qat'u kulli. Qat'u apa? Diputuskan. Diputus. Kulli seluruhnya. Nah, kita beri contoh di sini. Contoh itu yang kita tulis dari pembacaan surat Al-Lahab, Tabat, akhir surat Al-Lahab dan awal surat Al-Ikhlas. Ya, Ikhlas. Mim masad ya. Mim masad. Terus disambung dengan ada tengahnya di Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim lah, bereskan lah. Rahmanirrahim. Terus ada lagi ya, Qul huwallahu ahad. Al-masad fi jidiha hablum mim masad. Nah, pertama diputuskan semuanya. Artian fi jidiha hablum mim masad, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Qul huwallahu ahad, berhenti. Beres, ya berhenti. Jadi cara yang pertama adalah diputuskan, maksudnya diputuskan dari akhir surat pertama. Nah, Bismillahnya pulang diputuskan dan diputuskan ke akhir surat, awal surat kedua. Ini surat pertama, ini surat kedua. Ini basmalah. Kata Qat'u kulli. Paham ya? Kayak body, terus faslo kulli. Sama. Maksudnya disambung. Sambung. Nah, cepetnya. Faslo kulli. Nah, cara disambung surat pertama disambung ke basmalah, basmalah disambung ke awal surat yang kedua. Contoh, fi jidiha hablum mim masa dim, tanwin menghadapi ba, naon hukumna? Iklam. Itu kodenya. Iklam. Masadim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu disambungkan. Fi jidiha hablum mim masadim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Disambung dari semuanya, disambung kulit semuanya. Semuanya dari mulai surat pertama, terus disambung ke basmalah, basmalah disambung lagi dengan awal surat kedua. Terus waslul basmalah diawali surat. Ketiga, waslul basmalah diawali surat. Waslu artinya naon? Sama, sambung. Basmalah naon? Bismillah, diawali dengan awal surat.
disambung atau kia basmalah disambung dengan awal surat. Contohnya mim fi jidha hablum mim masad, berhenti dia karena basmalah yang akan disambung dengan awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu disebutnya waslul basmalah biawali surat. Disambung basmalah dengan awal surat. Disambung basmalah dengan awal surat. Nah, itu. 3, 4. Terakhir. Waslul basmalah bi akhir surat. Bi akhir surat sama. Disambung basmalah dengan akhir. Maksudnya akhir surat disambung dengan fi jidha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu cara yang keempat. Waslul basmalah di akhir surat. Tapi cara yang keempat ini hukumnya ghair jaiz atau tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Khawatir basmalah disangka menjadi akhir surat. Jadi cara membaca basmalah di dalam basmalah di antara dua surat itu ada 4 cara. 3 diperbolehkan, 1 tidak diperbolehkan. Ghair jaiz. Pertama wasdul kulli, disambung semuanya. Kedua kotu kulli, disambung semuanya. Diputus semuanya. Kedua wasdul kulli, disambung semuanya. Ketiga wasdul basmalah di awal surat, disambung basmalah dengan awal surat. Keempat wasdul basmalah di akhir surat, disambung akhir surat dengan basmalah. Cara yang keempat ini ghair jaiz, tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Karena kenapa? Khawatir basmalah dianggap menjadi akhir surat. Tidak boleh, ya, gitu. Ulangi supaya cara membaca basmalah di antara dua surat ada berapa hukum? 4. Pertama, artinya contoh baca bareng. Fi jidha dua disambung semuanya. Contoh baca. Nah, terus. Terus contoh. Terus hukumnya yang keempat baca. Betul contoh gitu ya. Contoh doang kita mah kenal. Nah, praktek yang sering kita gunakan adalah disambungnya surat Al-Ikhlas dengan akhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Ahadun. Nah, jadi prakteknya ya itu yang digunakan salah satu yang diperbolehkan. Contoh di wasol. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus sampai ya. Apakah mau berhenti? Fiji dia. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Nah, itu. Jadi yang jadi keliru adalah berhenti tapi tidak diwasol. Disambung tapi tidak
tidak diwakaf contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar enggak? Eta. Ya. Seharusnya ketika memang diwasol baca. Semuanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad gitu. Jadi cara membaca yang benar seperti itulah. Ketika disambung, otomatis harokatnya harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas ya. Wasol, nah disebut wasol tapi bacaan wakof. Disebut wakof tapi napas tidak berhenti. Disebut saktah, lain saktah. Ya, itu. Nah, itu jelas. Itu pakai bahasa orang kita dia kena. Gitu. Nah, jadi secara hukum seperti itulah. Ahadunillahu samad nun sogit luasli eta geus dibahas dah kitu belah dia kena. Jadi pembahasan lagi sekali lagi cara membaca basmalah di antara dua surat ada 4, 1 qat'u, kuli, 2 waslu, kuli, 3 wastul basmalah bi surat, 4 wastul. Wallahu alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dzakirna minhu ma nasita wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Oke. Tos lang. Iya, anu revisinya tidak kuduna. Rakaat ketiga kan? Kaopatnya salah iya. Nah, karena kenapa? Bangkitnya dari rakaat ketiga, keempat ketiga ya? 2 ketiga 4. Hah? 3-nya? 3 mah 2 ketiga berarti ya. Ah, benar. Setelah rakaat ketiga itu kan di mana itu kan? Bangun dari tahiyat. Ini salah satunya ketika bangun dari tahiyat awal, dari rakaat kedua, bangkit ke rakaat ketiga, tangan itu sunnah diangkat. Allah. Ketika tahiyat ya, duduk tahiyat, naik ke atas, angkat sunnah. Hanya itu. Selain itu rakaat pertama ke kedua tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Dari rakaat ketiga keempat tidak disunahkan. Hanya rakaat kedua setelah melakukan tahiyat awal. Langsung bangkit dengan mengangkat 2 tangan. Terus 2 melihat tempat sujud. Karena kenapa? Melihat termasuk pekerjaan ya? Pekerjaan lah. Ya, pekerjaan tingginya. Melihat tempat sujud. Ya. Terus sidakep melipat 2 tangan, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Pergelangan disatukan. Nah, dia kena. Arek kieu, tenan arek kieu, ayeuna baya. Lain deui nya, ieu kena. Terus laki-laki telapak kaki direnggangkan, usahakan menghadap kiblat. Kalau perempuan dirapatkan. Laki-laki kan 2 direnggangkan, kira-kira sajengkal gitu kan, menghadap kiblat, perempuan dirapatkan. Gitu, ya. Bencong mah siga awewe ya itu. Setengah-setengah henteu lah gitu. Nah, terus 5 meluruskan. Nomor kelima wisanu
Nasbu rajulani. Ketika berdiri, kaki diluruskan. Jangan ada yang doyong. Kan doyong bahasa Indonesia nah? Doyong condong gitu. Dan ada yang miring ya. Anu kieu ngangkat sabelah teh nya, oh lah tuh aku dulu lurusnya, jengke ya, gitu. Terus ketika mau ruku wa tusannu hadil kaifati ma'a rukuin. Setiap ketika mau ruku angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar ya Allah. Terus menyimpan dua tangan wa yusanu akhdu rukbate kafaini. Dua tangan disimpan kedua ketika apa? Ruku atunya. Itu ketika ruku tangan di posisi diletakkan di lutut, bukan di paha, bukan di betis. Kalau mau paha orang lain cabuk urusannya. Bahaya urusan gitu. Awas sembarangan Pak. Iya kena. Terus ya, berapa? 8. Ah, wa isana taswiyatu dhahri wa unuqi. Tulang tonggong, tulang punggung. Wah, ini bener ya, tulang punggung ya. Bukan tulang punggung keluarga, tulang punggung diusahakan lurus dengan nanti punduk ke, punduk maksudnya. Kan? Lehernya dia lurus. Caranya kan makan ikan, mesti coba di ya, latihan di temboknya, itulah caranya. Gitu. Terus laki-laki ketika ruku, siku direnggangkan dari laki-laki perempuan dirapatkan. Itu. Terus nasbu ini waqfah da'i. Meluruskan dua paha dan betis ketika lurusnya. Terus mengangkat dua tangan ketika waktu sanu hadir kiyafati ma'rafi minar ruku ilil itidal. Ketika mau itidal bangkit tangan diangkat ya sambil mengucapkan sami. Terus wayur si luha ila malaya minul abas. Irtisal, meletakkan ke bawah, bukan sidakap. Ketika itidal itu diletakkan ke bawah, ya kan? Awas tapi hati-hati, jangan sampai bergerak, kamu bergerak batal kan? Itu goyangan gitu, awasnya. Gitu. Terus nah, ketika sujud, posisi pertama yang diletakkan ke tempat sujud yang pertama lutut dulu, gitu. Tarangna nunjol ya. Gitu. Terus summa jabhatu wa anfu ma'an. Setelah lutut tangan sebenarnya. Dua telapak tangan, setelah dua telapak tangan jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Gitu kan? Jadi pertama yang diletakkan ketika sujud itu dua lutut, dua telapak tangan, jidat dan hidung berbarengan. Berbarengan ya, gitu. Terus laki-laki dan perempuan bedanya di dalam ruku yaitu ketika dua tangan, dua lutut dan dua kaki. Laki-laki direnggangkan sekitar 1 jengkal, terus perempuan dirapatkan. Yang 3 itu, dua tangan, dua lutut, dua kaki. Itu berbedanya. Terus dan beda lagi ketika ruku, laki-laki sikut ke perut direnggangkan, perempuan dirapat. Nah, ada perbedaan. Terus
Wa nasbu'a muwajjihat asabi'ihima lil kiblati. Kaki diluruskan, jari-jarinya ditilepkeun. Nah, ditilepkeun nah. Dilipatkan supaya semua jari-jari menghadap kiblat. Waduh, sakit latihan. Ya, itu ya. Karena sholat itu bukan sehari 2 hari. Berarti sampai kapan? Sampai disolatkan. Itu. Jadi lamun tetap sakit bae berarti teu usaha. Itu sholat ya. Ya Allah ya. Karena hitungannya itu sholat, itunya sujud. Dalam satu rakaat sujud berapa kali sujud? 2 kali sujud. Ya, kita ngomong melipatkan kaki. Sujud dilipatkan 2 kali. Duduk di antara sujud dilipatkan. Ya, duduk istirahat dilipatkan. Berarti ya? Anggap satu rakaat itu 4 kali. Berapa rakaat dalam sehari semalam? Minimal wajib 17. 17 rakaat dikali 4 seberapa? Ya. Udah 68. Ya, 70 lah. Harga dulurnya. Jadi ya. 70 kali dilipatkan selama sehari semalam. Tadi itu ya. Berarti latihan berarti ya. Latihan itu 170 kali sehari, luar biasa. Ya. Seandainya diulang 10 hari itu diulang berarti 700 kali. Bisa tuh kuduna? Bisa. Ya. Sehari, sebulan berarti seharusnya 700, sebulan 2100 kali. Setahun apa setahun? Itu. 2100 kali setahun. $26.000 lah, 25.200 kali dilipatkan. Anggap anggota tubuh ribuan kali dilipatkan Malik mual. Contoh, kita gini kan sulit, tapi tiap hari gini kan. Malik mual. Bisa. Ya, jika kita berusaha tadi teh kunaon eta nyeri sabar tahun sholatna tadi teh 5 tahun bohong tadi teh berarti ya gitu. Karena kenapa? Anggota tubuh kan ketika dilatih lama-kelamaan lentur tuh. Lentur. Ya, kan contoh dilipatkan. Pertama-tama sakit ya. Nah, sekali 2 kali, mungkin puluhan kali masalah sakit, 100 kali karena sakit. Nah, tetap terusnya jedautan gedeun ya, itu. Kayak mau nyeri deh ya. Iya kena. Nah, gitulah. Jadi, logikanya gitu. Jika mengatakan masih sakit berarti logikanya tidak mau. Ya, beres. Paham kan? Piraku orang nukayang teh nya nu kieu dilatih tiap hari bisa. Jadi kena kayang jadi kaya tak? Hah? Tadi itu atau marakpak ya. Ya, salah gitu. Terus. Nah, iftiros lebih sakit daripada sujud. Ya, ngilepkeun eta lebih sakit. Nah, itu. Iftiros itu duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, semua duduk itu ketika dia sholat kecuali tahiyat akhir memakai iftiros. Ya, baik duduk di antara dua sujud, duduk istirahat atau duduk tahiyat awal itu memakai duduk iftiros. Iftiros itu kaki kiri diduduki, kaki kanan diberdirikan dan jari-jarinya dihadapkan ke dalam kiblat. Tidak ada miring-miring gini, tidak ada. Gimana urusannya? Ayah miring-miring gitu ya. Ayah miring-miring tim gitu mah. Bahaya ketika miring itu badan kita berbalik bisa batal. Ya, itu terus. Nomor ke 19. Nomor 19 itu wadi'an kafahi ala fandaihi qoriban minar rukbataini. Tangan diletakkan ke paha. Paha pakai kita lah. Gitu, sembarangan Pak. Ya, gitu.
Ketika duduk ini berbicara kita duduk di antara dua sujud. Lengan dua tangan diletakkan ke paha dan jari disejajarkan dengan lutut. Tidak terlalu memanjang ke sana, tidak terlalu mundur ya, sedang ya itu. Sejajar, artinya sejajar. Gitu. Itu kudu pakai water pas kuduknya, dikira-kira backgroundnya. Gitu. Sejajar terus. Sama sujud tadi kan? Sujud kedua kali kan? Nah, terus. Sama. Ya, sujud kedua kali terus. Sama di sujud terus. Nah, terus. Duduk istirahat, iftiros. Sama tadi ya. Semua duduk di dalam sholat kecuali tahiyat akhir itu duduk iftiros. Istirahat itu apa? Istirahat itu dari rokaat itu kan dari rokaat ketiga mau ke rokaat keempat. Duduk sebentar. Ada yang duduk, ada yang tidak. Sunah kan duduk istirahat gitu. Langsung kena gancang sek kan gitu ya. Jadi kena seharusnya duduk dulu baru sambil takbir Allah. Seperti itulah meletakkan terus. Iftiros sama dengan tahiyat awal. Ya kan? Duduk istirahat sama dengan tahiyat awal. Terus kan nunjuk doang gitu. Nunjuknya bahaya ini hiji dua atau ya, 5 gitu kodenya. Terus nah, ketika bangkit, usahakan lutut, tangan diletakkan dan berpegangan pada di depan lutut, bukan di lutut nak, ya. Nah, di depan lutut, atau lutut mau, iya kebang mau naik ke tengah jungkel, ya, diletakkan di lutut. Nah, itulah cara praktiknya. Itu sunnah beresnya. Sunnah hayat fi'li pada rokaat ke-3. Jadi udah diapalkan ya. Ketika sholatnya, oh iya sunnah hayat fi'li. Oh iya. Kenapa digas 5 menit di waktu habis ya, sudden death ya. Itulah salat. Luar biasa. Jadi intinya luar biasa. Dan dalam Islam semua aspek kehidupan diatur. Ada aturannya, ada hukumnya. Coba aspek kehidupan. Ya, dari mulai tidur sampai tidur lagi. Dari mulai bangun sampai bangun lagi. Semua ada hukum. Hukum itu maksudnya ada di Quran, ada di hadis, atau kalau ulama di kitab ayat. Sok ada ya. Contoh, seseorang yang bangun kan ada doa, nah, segala macam. Nah, terus bekerja, orang yang dagang, orang yang tani, orang yang usaha, orang yang berbisnis, orang yang menggadaikan, orang yang jual beli, orang yang tema parobati dan segala macam, itu diatur semuanya di dalam Al-Quran. Ayat aturan tadi ya, ngan orang tadi yang untuk direhangan ya. Contoh, tadi ya bab gade, barang rusak dihadirkan usaha. Nu punya barang atau punya barang atau anu ngagadekeun atau nu gadekeun? Hah? Kudu naon kebiasaan orang mah. Heeh. Itu ya. Eta. Makanya semua aturan ada. Karena ada hukum. Ada bab muamalah, ya, itu bab besarnya kan. Ada bab ubudiyah, peribadahan, jelas ada aturannya. Ada bab muamalah, transaksi segala macam itu jelas ada aturannya. Jinayah, hukum, ya, pidana perdata ada aturannya. Terus masalah segala macam. Jadi intinya jangan disangka langkah kita itu ada aturannya. Itu bisa merangan. Itu sembarangan. Sedangkan selama hidup kita ini loba diatur apa henteu hukum. Diaturna ku hukum aku hayang.
Ya gitulah. Gitu. Kan ada yang pertanyaan kan, masa sih masalah bersenggama ada hukum, ada aturannya di dalam? Ada aturan hukum, semuanya diatur. Semuanya diatur. Bersin diatur. Ya, itu. Terab, ya, muak, merem, segala macam ada diatur semuanya. Luar biasa. Kan kita tidak mau Tidakku sih, nah contoh tadi ya, makan. Tidakku sih diatur makan diatur di dalam Islam. Betul? Tidur diatur dari Islam. Nah, coba. Bicarakan satu perkara, satu bagian, satu kelakuan yang tidak ada aturan dalam Islam. Nah, coba ayat itu. Ayat itu coba ya. Ya. Ayat itu. Makan, minum. Ya. Dikena. Ada aturan dalam Al-Quran ya? Itu. Ngopi gaya aturan kan? Itu dia kan ayat rotinya sugante ayah aja gitu. Makanya itu semua aspek itu ada atur dalam. Makanya kenapa? Atau kita beragam kali dah kena. Cuma kita yang tidak peduli. Sugante sholat tungkulnya ya aturan. Tadi teh ya mantep amat ya. Kena. Pikiran diatur di Islam. Diatur ya. Ayat ilmu tauhid. Ya, hatta diatur di Islam. Ilmu tasawuf. Ya. Ya. Mantek. Bayangkan ilmu mantek yang segala macam banyak diaturnya. Ku ngalamun baik diatur dia. Diatur tuh? Diatur dalam Islam. Bisa gak seseorang yang melamun itu mendapatkan pahala dan dapat dosa? Bisa gak? Bisa mendapat pahala, bisa dapat. Semua organ tubuh tidak melakukan apa-apa, hanya berpikir. Bisa dosa. Dan semua organ tubuh, anggota tubuh tidak bergerak, hanya berpikir, bisa dapat pahala tuh? Bisa. Itu intinya setiap detik, setiap senti aturan ada di dalam Islam. Ya, jadi cuma tadi kita yang tidak mau tahu dengan aturan tersebut, ya. Jadi posisinya gitu. Contoh, orang yang kerja, orang yang dagang, ada aturan nggak? Ayolah. Itu, semuanya ada. Ada buku undang-undangnya, gitu. Ya, gitu. Jadi semua baik hablum minallah atau hablum minan itu diatur oleh aturan. Din agama itu kan aturan ya. Ketika seseorang masuk ke dalam agama siap menerima atau aturan. Kalau melanggar aturan dihukum dosa. Gitu. Kalau melakukan aturan mendapat pahala. Gitu. Hebat tuh Islamnya. Ngalamun, mana utuh ayat aturannya. Ya. Itu. Menghayal. Wah, jadi kan. Mimpi dalam Quran ada aturan enggak? Wah, iyalah. Iya kan luar biasanya. Iya kan. Semua ada aturan. Makanya kenapa ketika kita menjalankan aturan ya, ini salah, ini tidak boleh, ini minimal kita tahu. Gitu. Jangan ternyata tuh benang kihi berenang tungnya. Karek nyaho aja ya. Ya Allah. Minum ada aturannya, makan ada aturannya, namun diaturnya ada aturannya. Ya, karena ilmu luar biasa. Benar tuh. Kenapa tidak kemudian atau malah ilmu makin itu banyak. Gitu. Terus baca be tauhidnya. Baca. Coba. Itu baca.
dalam ikut yang itu, maka dia adalah suatu ikut daripada yang itu bahwa harus berikut dengan dia. Yes. Terus, jalan kita teruskan ya. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sifat 20. Sifat wajib di Allah berapa? 20. Sifat mustahil di Allah, sifat muhal, sifat jaiz, sifat jaiz. Wenang di Allah, naon? Fi'lu? Pohok deui tadi teh. Ini kumaha itikad ya. Sifat Allah, wajib di Allah, wujud, mukhalafatul lil hawadisi. Ya, semua beres, moal. Ya mancat orang-orang namanya, guys, beres tadi teh ya. Gitu. Mustahil di Allah, Adam, Hudus, Pana, Mumasalatul lil. Kemarin tang hitung ibu-ibu. Adam 1, Adam, Hudus 2, Hudus 3. Pana Mumasalatul lil. Ayo terus, beres terus ya. Iya kan salah. Ada gitu-gitu. Nah, yang 40 ditambah 1 dengan fi'lu kulli mungkin autorikuhu itu adalah sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu. Kita harus iktikad yang nyata. Dek nekankeun kumaha nyaho ge henteu. Nah, ini ilmu tauhid. Melenceng di dia lompat atau imana. Ya. Seseorang atau nya leungit. Ketika seseorang hilang keimananna, saran salat, sah teu salatna? Itu iman. Ya gitu. Makanya sebutkan. Contoh, ada beberapa itikad. Itu yang itikad itu apa? Satu itikad itu ketika kita mau mengitikadkan, menekankan, tekad bahkan lebih atas daripada yakin, benar ya? Nah, contoh, seseorang mengetahui wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Lawannya Adam, tidak ada Rasulullah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya. Cara mengamalkannya bagaimana? Setiap yang diciptakan Allah itu wujud bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu sifat wujud itu kita tahu paham, kita harus cara mengitikadkan gimana? Pertama harus tahu sifatnya, kedua harus tahu lawan artinya, harus jelas artinya mah. Harus tahu lawanannya, harus tahu dalilnya dan bagaimana cara mengerjakannya. Barulah kita bisa berusaha untuk menekankan di dalam hati bahwa wujudnya Allah itu sebenarnya ada dengan berdasarkan dalil. Ya. Dan bukan hanya percaya tapi harus yakin. Ya, itu. Yakinnya itikad yang putus. Ya, tadi tidak boleh ada ragu lagi. Ya kan? Itikad yang putus tidak ada ragu lagi. Contoh satu itikad. Ini luar biasa. Lamun bisa gitu bagi dahsyat namanya tadi itu ya. Contoh, kudrat irodat. Kudrat artinya kudrat adalah kuasa. Lawan kudrat poho. Tuh, itikad kumaha ya. Gitu. Kan tidak mungkin seseorang yang bisa meyakini sesuatu sebelum mengetahui sesuatu tersebut. Ini dah contoh. Ini spidol. Tidak mungkin seseorang meyakini ini yakin spidol sebelum mengetahui isinya. Barang dibuka tahu kumaha. Kan ada kue yang berbentuk spidol. Benar. Harus tahu dulu sebelum yakin. Benar tidak? Itu. Tahu heula apa yakin heula? Tahu heula lah. Ada ieu mah teu nyaho itu kumaha? Baru yakin. Kudrat artinya kuasa. Lawannya ajiz ya. Itu maka tadi itu ya. Dari innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu kuasa, mampu atas segala sesuatu. Maka cara mengamalkannya yaitu kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu mampu. Tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Karena kenapa? Ada yang mustahil enggak ketika Allah sudah berkehendak? Tidak ada. Menjadikan siang jadi malam Allah bisa. Menghidupkan yang mati Allah bisa. Nggak lagi bikin jomblo bang gampang amat sih katanya. Enteng. Nah, kenapa masalahnya? Yang jadi masalah irodat enggak?
Eta menghilangkannya. No kitu cupat cenah yang dikena kayak diturutkeun ku aing teh teh. Keluh kan bae. Ya itulah. Manusia kan gitu. Ya Allah, panas amat hujan. Ya Allah, hujan baik. Ya. Gitu. Yang nikmat itu dalam arti posisinya seperti itu. Ketika kita merelakan yang tidak ada, mensyukuri yang ada, itu luar biasa. Ya. Ketika tidak ada ketika tidak ada kita sesali sampai kiamat baik tetap menyesal kita. Karena kenapa? Atau bisa, tuh anjing kumaha anjing ya. Iya kena. Gitu. Paling mikir deh coba mau gitu coba. Masa lalu. Ya, coba. Makanya menerima dengan yang tidak ada guys ikhlas. Nah, tadi teh kumaha deui? Ikhlas teh kumaha deui ya. Terimakeun. Dan mensyukuri yang anu aya bae syukurannya. Ya, oke lah. Berbicara. Ketika semua orang yakin, kamu percaya gak Allah itu maha kuasa? Percaya. Allah bisa merubah sesuatu hal yang mustahil menjadi mungkin. Percaya tidak? Percaya tadi itu ya. Nah, balikin. Posisi tadi itu ya. Balikin tadi itu ya. Terus tadi itu ya, tuh kan banyak contoh. Orang yang tidak mampu menjadi mampu. Orang yang miskin menjadi kaya. Orang yang bodoh dijadikan pintar Allah Subhanahu wa taala. Jomblo jadikan terjomblo ke Allah ya. Gampang. Nah, kok kamu tidak seperti itu? Itu mah orang lain, saya mah beda lagi. Nah, ingat manusia termasuk kita. Ciptaan siapa? Ada doanya. Allah min dzalamtu nafsi dzulman kabirun katsirun la yaghfiru dzunuba illa anta Allah. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah menzolim diriku sendiri. Awas. Berarti ketika kita tidak percaya dengan kita sendiri berarti sama dengan zolim, menghina ciptaan Allah. Awas sembarangan. Itu. Tubuh kita itu milik kita apa hanya inventaris? Ditarik kayak sembarangan baik. Gitu. Bukan milik kita. Ya, akan dipertanggungjawabkan di mahkamahnya agung Allah Subhanahu. Tangan, kenapa seperti itu? Dipakai apa tangan kamu? Ya, gitu. Mata dipakai apa mata kamu? Ya, kaki, ya, nah itulah. Ini tiga itu luar biasa. Yakin nih tiga kan? Nah, kan cuma banyak orang seperti itu. Itu orang lain kan saya beda lagi. Dosa tuh? Dosa. Itu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala telah suka seperti ini kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan hasilkan maksud saya. Saya tidak berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang punya keyakinan Allah yang akan mengijabah. Datang, berangkat. Contoh umroh lah. Seseorang ingin umroh. Ya Allah, memang diri saya tidak mampu untuk biaya umroh dan segala macamnya. Tapi Allah yakin saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memampukan. Ya, yakin pokoknya harus doa balik. Mikir deh. Usaha seperti ini. Umroh di mana? Ya Allah. Jadi dah Allah, jadi. Ya kan? Itu. Yang menarik doa siapa? Ya kita sendiri akhirnya dia kena. Atau ada orang lain. Yang banyaknya masalah kita atau ada orang lain. Hayang umroh. Penghasilan sehari berapa? 50.000. Mikir. Ya, mikir ya. Gitu. Ya Allah, terjadilah. Gitu. Ya kan? Gitu. Itulah. Jadi yakin itu harus full. Total gitu kan? Total itu. Tidak ada kan yang menjadi beban siapa? Yang menjadi penghalang hati kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, tadi itu ya. Iblis bolak-balik di dalam hati. Bohong, mikir. Sok itu tanya. Hati berpikir. Atau ada bisikan. Mikir atuh. Tadi itu ya. Hayang umroh. Sapoe menang 20.000 hesek. Umroh segala macam. Sedangkan kita tahu doa itu sesuatu hal yang ijabah doa itu sesuatu hal yang di luar nalar, bukan dengan pikiran kita, berarti ya, itu. Makanya disebut
doa senjatanya orang mukmin seperti itu. Tapi doa kita akhirnya dipikir dengan logika kita. Nanti kehartikannya baik. Gitu kan? Kita sudah menyerahkan kepada Allah, tapi kita sendiri yang mengaturnya. Serahkan tuh. Nah, kumaha aja. Contoh ada seorang punya motor. Nih, motor bawa. Ini kan kancingna, bawa. Ada kan? Eta pakai website. Eta itu. Ya Allah, datangkanlah si dia. Contoh itu ya. Gimana? Itu mungkin ya, Pak. Langsung. Maksa mungkin kia. Ya Allah, datangkanlah jodoh contohnya. Beres dengan doa gitu. Si itu teh hade, si iya kurang bagus. Si itu tadi tes ya tahu. Pugu eta jodoh dia udah goreng eta tuh. Inilah. Jadi luar biasa. Keyakinan itu luar biasa karena kan ya sering goyah ya gitu. Atau mungkin ada yang merasakan yang belum merasakan yakin gitu kan. Nah, itu loh. Mana? Pengaruhnya positif dan negatif. Bagaimana lingkungan? Bukan hanya lingkungan, ketika diri sendiri tidak berlingkung dengan orang lain atau positif non negatif atau positif, itu keyakinan tetap akan berubah. Karena kenapa? Nah, gue yakin iman. Udah tuh. Ada tahu. Apalagi berkumpul dengan orang-orang negatif. Nah, itu. Karena kenapa mereka berpikir selalu negatif? Awas hati-hati ya. Capek ya, ngeluh baik. Jadi Allah. Ya ketika seseorang yang mengeluh kesahkan. Ya Allah, kenapa seperti ini? Nah, di awal kan sudah dijelaskan. Malaikat mentakdirkan. Yakin kamu akan hidup ke dunia seperti di dunia 70 kali. Ya, karena satu. Ya, gitu. Berarti ribuan sperma ya ternyata kita ada juaranya, berarti ya, mengalahkan berarti itu berarti sudah siap hidup di datang di dunia ngeluh baik berarti ya. Ya Allah, lihat segala macam, Allah pulang. Ulah ya Allah. Kan serba salah, benar kan? Serba salah. Ya Allah, masalah rezeki bingung. Untuk anak segala macam, jomblo, terjodoh segala macam dari kena akhirnya selalu mengeluh ya. Ketika Allah mempersilahkan untuk silahkan pulang, beres tugasmu. Hari kemana? Oh, bisa percaya mah, silahkan ijabah doa. Dari mulai sekarang minta doa untuk ya Allah udah takut tidak kuat. Yakin mau lewat sebulan mau. Oke, lah ini cepat ada triknya. Kan dibere. Gimana ya? Ini tuh. Ayo. Dan sudah terbukti beberapa orang mengalami seperti bukan benar gitu lewat tidak lebih dari waktu 1 minggu ya tidak lebih dari 1 minggu jadi minggu hari berapa tahlil siap ya. Beres. Makanya seperti itu. Ya tidak ada gunanya lah ketika kita mengeluh, punya masalah ngeluh tidak lebih baik kita mencari solusi dari atau jalan keluar yang terbaik menurut Allah dan itu akan menjadi terbaik menurut kita sendiri, menurut kita. Itulah daripada mikir masalah. Terus beres. Oke, ingat tanya sampai kalinya gitu. So
wa yuslih. Telah mengajar pada kita dengan sabda beliau, jika salah seorang dari kamu hendaklah mengucapkan alhamdulillah dalam puji bagi Allah yang menguasai seorang yang mengucapkan hamdalah, sedangkan orang-orang yang ada di dalam Allah. Semoga Allah memberikan dan apabila mereka mengucapkan hendaklah orang yang mengucapkan Yaghfirullah Walakum. Nah, cabang iman ke 65. Bersin diatur di dalam agama Islam. Bersin, ya Allah. Ya. Yaitu mengucapkan tasmid bagi orang yang bersih. Nah, tasmid ialah mengucapkan yarhamukallah. Jawaban dari orang bersih. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bersin dan mengucapkan orang yang bersin, ya, mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Terus aja yahdikumullah. Ada yang mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Terus ayat nyebut alhamdulillahirabbil alamin, yarhamukallah, yaghfirullahu li walakum. Nah, jadi di dalam bersin pun ada aturannya. Ada syaratnya. Syaratnya pertama, orang yang bersinnya mengucapkan hamdalah. Wajib itu. Basri. Wow, aslinya gitu sembarangan ya. Alhamdulillah gitu ya. Yarhamukallah yahdikum, sering gitu orangnya gitu. Oh sakit. Gitu ya. Dan bersihnya tidak disengajanya, ya begitu cororekan bersih kalau itulah dia kan harus sengaja. Nah itulah, itu luar biasa ya. Hadisnya ada yang dijelaskan itu baru itu namanya bersin ya, hitungan bersin. Suatu hal yang kecil di dalam Al-Quran, di dalam Islam diatur, ya kan. Apalagi yang perkara yang besar, ya. Contoh perkara yang besar, nah perkara yang besar, kawin. Ya Allah. Jadi baik. Atau kamu tanya, satu jilid membahaskan khusus eta unggulnya. Allah. Iya kena. Ulah mikir kajian baik, eta paket eta mah teh kenanya. Kayaknya kenapa? Berarti Islam itu mengajarkan dari sejak dini, sekecil mungkin itu diatur dalam Islam. Maksudnya supaya kita tidak terjerumus melakukan sesuatu hal yang hina, sesuatu hal yang tercela di dalam Islam. Harus istiqomah melakukan perkara yang baik. Karena kenapa? Ada aturan di dalam tersebut. Sayyidul Malik mengatakan wal ismu qad khusisso bil jari kama qad khusisso bil anjajima. Jadilah kamu sebagai seperti kalimat isim. Isim itu kan berubah, ya kan? Bil jarri, yang mau melakukan sesuatu hal yang hina, ya, kejelekan, dalam artian aturan-aturan yang hina atau aturan yang jelek menurut pandangan Islam. Jadilah seperti kalimah fi'il. Khusus bil jar khusus belum bi ayat jajima. Teguh istiqomah jajem paeh itu. Nah, itu. Tetap teguh istiqomah untuk melakukan perbuatan amal lah ya, amal yang baik. Jadi melakukan amal janganlah seperti isim yang melakukan amal yang hina, mau melakukan amal yang hina. Ya, tapi tetap seperti fi'il yang teguh istiqomah
melakukan amal yang baik, amal soleh. Ulangi. Sayyidul Malik di dalam kitabnya Alfiyah mengatakan wal ismu qad khusis sobil jari kama qad khusis sobi al jazimah. Janganlah jadi seperti kalimat isim yang mau melakukan hal yang hina menurut pandangan Islam. Maka jadilah menjadi seperti kalimat fi'il yang teguh istiqomah tetap melakukan amal-amal soleh. Insya Allah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sendiri ayat di mana ayatnya? Istiqomah di mana? Istiqomah. Ya itulah. Itu. Jadi perbedaan antara ya dalam ilmu nahwu kan disebutkan isim dan fiil ya yang bisa ropa dan nasab ya yang bisa dijarkan itu isim ya fleksibel benar fiil tetap istiqomah ya jajem itu lah itu lamun nasab ya ropa ya hebat mana ya fiil. Walaupun maksudnya dalam lingkungan positif negatif, dia akan tetap melakukan hal positif. Ya, gitu. Beda dengan isi. Nu positif, lu positif, negatif mana? Ya Allah. Ya. Datang berkumpul dengan orang yang positif, ikut positif. Datang dengan orang negatif, ikut. Datang ke pekerjaan, ngilu ka bosna. Datang ke imah ya. Tadi itu ya. Jadi kena. Jadi tidak punya aturan, tidak punya prinsip, ingat. Tapi prinsip tersebut adalah harus yang bersandarkan hukum, bukan prinsip atas pikiran diri sendiri. Prinsip saya harus gini, salah tuh Islam tuh benang. Ya kan? Ada nggak seseorang yang punya prinsip tapi tidak sesuai dengan aturan agama? Ada ya? Banyak. Ya, prinsip dia yang dia buat sendiri tidak tahu dan tidak jelas siapa yang mempertanggungjawabkan prinsip tersebut. Dan banyak sebetulnya. Prinsip kita adalah mengikuti Al-Quran, hadis, ya kalau ulama itu beres, ya selagi ada aturannya. Itu. Selagi mana aturannya? Maksudnya aturan hukum itu ada aturan itu ada gak tulisan, ada gak ayat Qurannya atau hadisnya atau kau ulamanya tulisannya ada gak? Kudu ayat itu, ngerti? Itu ada hadisnya segala macam. Nah, kok ribet amat? Karena agama aturan. Tidak mau ribet atau ya. Gitu. Pulang. Bener. Ya, bentar lagi bulan puasa dah kudu puasa segala macam capek segala macam. Atuh beres. Ya kan? Iya kena. Beres dah? Atuh beres. Iya kena. Daripada tidak mengikuti aturan disiksa lebih panjang ya. Atau mending beres ya. Dari itu ya. Iya kena. Boleh nggak seseorang ketika meminta, ya Allah, daripada aku hidup di dunia menambah dosa dan maksiat, mending ayeuna bae ya Allah, intinya sekarang aja. Boleh tuh? Atau silakan. Ya, gitu. Makanya kenapa ada ulama beberapa yang mengatakan ketika di zaman itu sudah banyak permaksiatan yang tidak bisa dihindari lagi, di sanalah disarankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir kita kebawa gelombang alur maksiat tersebut. Ya, iya mah di baturan maksiat aja ya Allah. Ya, nah itulah. Jadi yang tadi dijelaskan tetaplah istiqomah. Istiqomah gampang apa ya? Luar biasa. Nah, yang tadi ya. Karena istiqomah itu babu alinya tajlibul karomah ya tadi itu. Makanya yang itulah yang kita katakan. Insya Allah sesuatu hal yang istiqomah akan mendapatkan hal yang positif. Kita masing-masing sama-sama berdoa agar semua di dalam hal ibadah, amal positif, terus pengajian yang segala macam diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah nasi istiqomah? Istiqomah. Itu prinsip kan, bener tak? Dek hujan, dek badai segala macam tetap yang bukan drama moal. Itu sih kau. Yang menilainya siapa? Allah Subhanahu. Oh mau jomblo mau ngalam saji ngalam jomblo. Ya Allah mau ya. Itu jeung saha jomblonya geus lillah jomblo mah eta hebat eta jomblo eta ya. Gitu. Ya. Hai dalam usaha coba ya.
anak pemajikan henteu nya dieukeun geus Allah bae ieukeun itu etalah itu. Bersyukur baelah bersyukurnya tadi teh aya sehingga di dalam kehidupan kita ketika istiqomah berat istiqomah itu kan berat. Apalagi sesuatu hal yang berkaitan istiqomah itu kontinu tiap harinya. Contoh istiqomah melakukan wirid, zikir, atau sholat duha atau lain, berat ya? Berat. Nu saminggu sakali eungap. Ya, itu. Nah, itu. Ketika kita mau, insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam. Alhamdulillah.